Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua, Mas Aska yang paling ganteng sedunia. Jelek gua weh, jelek weh. Ini jam 3. Hari ini kita mau ngapain? Hari ini kita mau sahur guys, sahur bareng keluarga gua lagi. Sahurnya ke berapa bang? Sahur yang ke, jangan tanya gua sahur ke berapa. Itu orang ini jangan kepo, gua juga nggak tahu sahur ke berapa. Oke, langsung aja kita bangunin bapak gua dulu ya, sama gua. Dan ini ada di sini buat check out tripod harganya 36.000 di Shopee HP emak gua. Gua sekalian belikan dari ikan sana di HP emak gua weh. Itu aja lah. Ini kita langsung bangunin bapak gua. Gue pengen berak tadi gue. Jam kita jam berapa? Itu kan jamnya. Aduh. Mau sahur. Jam 3:30. Nah, sahur. Cek, sahur. Itu. Itu. Aduh. Terus itu. Aduh. Sahur jam 3:30. Gini. Terus. Pak, sahur Pak. Sahur. Gue beli tripod seharga 36.000 tahu deh. Dia bayar di tempat, masa transfer hasil prima gua. Ya enggak sih, kocak. Terus transfer sih. Kalau kita salah transfer biar di tempat, bang bisa dapetin di handphone gua. Atau di handphone gua. Tenang. Jangan ngaji nih, lawatan guys. Kan jangan ikutin gua, ngajinya bolong-bolong. Karena ngaji kan enggak. Di sini habis sahur gua mau ngaji. 4 jam berapa ya? Iya. Keberapa sih kita berpuasa? Keberapa kita berpuasa? Udah nggak tahu. Ya ke 27 deh, kalau nggak 28. Terus kilometer dari keberapa kok udah berpuasa di bulan Ramadan. Emang Ramadan itu emang kita boleh pacaran, tapi tanggung nih, dibuat tanggung dosa. Kalian mending minum, ngapain dibuat dosa? Pacaran tapi dibuat dosa. Wah, gak apa-apa tuh gua. Tapi gua sih kemarin gua minum tapi bisa digantikan pas selesai. Kan tetap ini masih tetap lanjut puasanya tapi tetap puasa besoknya gitu Minum dulu guys, minum air putih. Gua masih heran dengan pribadi gua sendiri. Gimana maksud gue? Gua juga masih ini nih. Buat kalian nih, gue beli tripod nih 36 sama beli ikan tanah seharga 11.000 di Shopee. Lo kalian nggak percaya? Lihat aja di Shopee Prima gua. Coba lihat aja di AP emak gua tripod. Ini 36.000 nyari yang murah-murah daripada yang mahal-mahal. Ngabisin duit gua doang. Duit gua doang berapa sih? Duit gua doang 200. Buat ini, buat kebutuhan gua berapa?
kebutuhan gue sehari-hari, buat beli motor. Enggak, gue nggak butuhan buat nggak maksudnya jaga kebutuhan gue sendiri. Gue kan buat beli motor, terus buat bikin SIM, bayar katanya harus bayar bikin SIM 100 kata bapak. Iya sih. Terus harus bikin KTP segala macam. Terus habis itu kata gua, "Udah gua bikin KTP tuh, udah umur 17 tahun ntar. Ulang tahun gua Sabtu sih." Nah, halo. Nah, pas Ramadan 2027 di hari 27 pas bulan Ramadan Lebaran lagi. Ramadan. Tanggal 27 2027 gue bikin konten lagi pas Ramadan 2027 di mana nanti gue lulus sekolah SMP SMA kelas 12 lalu tinggal 13 lalu kelas 3 habis itu lalu kelas lulus kita nggak tahu lulusnya kapan pokoknya nih nanti gue masih kelas 1 SMA baru kelas lanjut lagi kelas 2 masih lama sih masih akhir-akhir semester masih bulan-bulan gitu kayak 2028 atau 2030 kita lulus. Nah itu si Utbi aja bentar lagi bakal lulus lulus sekolah. Gue nggak mau memilih Pak Regi karena kalau gue memilih gurunya Pak Regi agak-agak galak agak-agak gimana gitu gurunya kita galakin siswa ya mengenapa emang kalau guru galakin kita itu bang wajib ya bukannya nggak wajib. Iya sih kabar gue diomelin lulus sekolah gua lagi berantem sama segala macem ini lagi gua lagi karena masalah lah dulu emang gua kena masalah sama Pak Regi segala macem itulah hal-hal negatif hal negatif maksudnya ini gua segala macem cuman sama Anggita segala macem di mana itu di bawah di atas terus ngomelin tuh sama tadi gua segala macam terus ada cepuin ke Pak Regi atau ke Pak Adi gitu. Pak Adi emang tahu Pak Adi tahu dia cuman di kelas kedua segala macam gitu kalian cepuin tuh makanya gua nggak jaga jarak di sekolahan karena guru-gurunya pada pelit gak boleh kita pacarin Pak Regi, Bu Ila, segala macam kita nggak boleh pacarin siswa lain segala macam inilah itulah iya dengan pribadi gue sendiri dengan aku sendiri kenapa nggak SLB Negeri Siman Jakarta nggak boleh kita pacaran pertama nah SLB emang kan banyak yang mesumkan banyak yang mesum banget pokoknya itulah yang nggak bisa baca segala macam iyalah karena diajarin baca kagak mau diajarin baca A B C D F G doang dari huruf-huruf hafal gitu emang kayak gitu huruf-huruf hafal gini tuh huruf A B C D nah ngetik aja nggak bisa kayak kita terus kayak gini gue udah kurang paham gitu buka gua lama bangunnya ya itu gue juga kurang paham dengan pribadi gue sendiri kenapa kayak gitu orang-orang nggak bisa baca sih karena dari kelahiran dia emang dulunya kalau diajarin bahasa dia selalu mengeluh maksudnya selalu kagak mau diajarin bahasa kayak job di kita jadi bahasa emang mau bang gua juga gua nggak maksa ke orang gua masuk dalam ke orang lain terus gua nggak maksa kalau kita suruh belajar baca Ali juga kayak orang lain nih kayak siapa nih nanti gue udah gede lulus lu bakal nikah sama siapa segala macam gue dengan hak gue sendiri gue nggak bakal nikah sama siapa ada memilih bidadari yang lebih cantik oke gue terima kalau memilih bidadari untuk
ninggalin gua, it's okay, kata gue tidak apa-apa. Kalau memilih bidadari yang lebih cantik segala macam tapi menyakiti gua segala macam, itu gua tinggalin dong. Masa balikan nama dia. Ya Mas Biga dong, tiap hari ciuman di atas segala macam, inilah itulah ketawa gua. Weh Mas, gua soal masalah lu segala macam hal kayak gitu gua udah tahu. Weh kenapa gua tiap hari kayak gitu, cerita kayak gitu. Mas Biga juga orang yang nggak jelas segala macam, tuh ngeledek segala macam kayak gini itulah. Gue capek gue ngomongin Mas Biga, sumpah demi Allah, demi apapun buat kalian yang punya abang atau punya abang kandung kayak gue nih ya, jarang pulang udah bertahun-tahun ya sih. 2025 kemarin abang gue pulang sebentar doang, pulangnya ke Jakarta, pulang ke sini. Habis itu abang gua pulang bawain bakso doang, katanya mau nginep di rumah gua, tahunya enggak. Karena abang gua udah trauma banget sama Kaperska segala macam, itulah berantem segala macam gitu. Kenapa chatan gua sama Mas Biga itu dihapus sebelumnya? Pas itu gua nggak rekam segala macam, itulah ini pas itu terus soal baca soal segala macam, gua soal berantem gara-gara ini itulah. Maksudnya gini, gua catatannya gini pertama, semoga kamu dapat istri yang harmonis. Kayak apa gua tahu lah, rating gua tahu harmonis itu kayak apa sih, gua nggak tahu. Dapat istri yang tercinta, istri tersayang segala macam. Allah Akbar, kata gua dalam hati gua, ini kakak stres apa gimana gitu, gila apa gimana, enggak demi apapun gua ngatain dalam hati doang, gua nggak ngatain ngetik di gua dengan pribadi, ketik di handphone gua di WA. Tapi kalau kalian mau ngatain kayak gitu, silakan, gua nggak ada yang peduliin. Ngatain babi, anjing, ngatain gua siksa segala macam, mau nyakiti, mau dimatiin paregi segala macam, gua nggak peduli sama seseorang yang udah mau matiin gua. Ngerti? Ada yang mau matiin gua, silakan, dia yang tanggung dosa sendiri dulunya. Ngerti? Guru nggak tahu ya arti menanggungkan orang lain pada kita, pada gua sendiri. Aku tumbang mau tumbang acik mau ini lagi weh. Biar sahur sahur pak, jangan lagi plus sahur sahur topik pak, cupik sahur parpo ada weh. Hah? Nggak apa, pakai aja. Bangun oh.
Yap, yap, yap. Mbak, bangun loh, sahur. Bu, tidur kebo. Pasti kan tidur kebo. Bu, tidur. Bu, bangun dulu. Ini geprek lagi. Time geprek kok sebelah nggak ada. Satu. Hah? Udah jadi satu. Udah jadi satu. Chicken. Chicken.
Hmm. Oh. Udah. Milik baru aku. Atau mana Kak? Kak, Ambil lah, makanya kalau dulu ngapain sih? terus bingung Kak. Itu loh pilihnya. Kamu bisa. Betul.
Udah niat belum kan? Udah niat nggak sah. Belum. Niat apa? Belum. Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu Semua itu sama bodi Tolong Kodi anak adai Antan Kadi Wardi Sari Wardi Sari Ramadhani Ramadhani Hadi Sanati Nanti Fadwal Fadol Bilaita. Wilaita. Lihatlah, walaupun diguyur hujan yang deras, suku Hadza ini tetap saja melakukan aktivitas keseharian mereka. Tanpa dapur, tanpa atap, mereka tetap memasaknya di bawah pepohonan yang rindang dan tetap menjaga bara api selalu hidup, sampai daging yang mereka rebus benar-benar masak dan siap untuk dimakan. Jika kita lihat, mereka seakan-akan tidak mempedulikan air hujan yang telah membasahi tubuhnya, sekalipun sudah merasa kedinginan mereka tetap kuat. Bagi mereka, hujan adalah anugerah dari alam yang Tuhan berikan kepada mereka. Setiap tetes, lihatlah, walaupun diguyur hujan yang deras, suku Hadza ini tetap saja melakukan aktivitas keseharian mereka. Tanpa dapur, tanpa atap, mereka tetap memasaknya di bawah pepohonan yang rindang dan tetap menjaga bara api.
Mau. Biasanya mana?